Investasi Cina di Indonesia menuju babak baru atau ancaman terselubung. Hubungan ekonomi antara Republik Rakyat Tiongkok, Cina, dan Indonesia telah berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir. Dari sekadar hubungan dagang biasa, kini Cina menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Namun, pertanyaan besar yang kini mengemuka adalah, apakah investasi Cina di Indonesia akan terus meningkat atau justru stagnan di tengah tantangan geopolitik, resistensi publik, serta transformasi ekonomi global? Gelombang investasi Cina di era modern. Sejak penandatanganan kemitraan strategis antara Indonesia dan Cina pada awal 2000, investasi langsung China mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan. Momentum ini semakin menguat sejak diluncurkannya proyek ambisius Belt and Road Initiative (BRI) oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013, di mana Indonesia diposisikan sebagai mitra kunci dalam jalur maritim abad ke-21. Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran melihat Cina sebagai mitra strategis yang bisa mendanai dan membangun proyek-proyek seperti pelabuhan, jalan tol, rel kereta api, dan pembangkit listrik. Salah satu contohnya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang didanai oleh konsorsium perusahaan Cina dan Indonesia. Pada tahun 2023, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Cina berada di peringkat kedua sebagai negara investor asing terbesar di Indonesia, hanya di bawah Singapura. Nilai investasinya mencapai lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sektor yang paling banyak digarap adalah energi, manufaktur, pertambangan, serta infrastruktur. Namun di balik angka-angka manis tersebut, terdapat banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Apakah investasi Cina murni membawa keuntungan bagi rakyat Indonesia? Apakah investasi ini akan terus meningkat di tengah ketegangan geopolitik global dan dinamika domestik? Faktor-faktor pendorong peningkatan investasi Cina. 1. Strategi geopolitik Cina di Asia Tenggara. Cina menyadari bahwa Asia Tenggara, khususnya Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di kawasan ini, adalah pintu masuk vital dalam menciptakan pengaruh politik dan ekonomi regional. Investasi bukan hanya soal bisnis, tapi juga alat diplomasi. Dengan memperbesar investasinya di Indonesia, Cina dapat memperkuat jejaring pengaruh, mengimbangi dominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Apalagi, letak geografis Indonesia sangat strategis, berada di jalur perdagangan internasional dan memiliki akses ke Samudra Hindia dan Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai komponen kunci dalam realisasi visi maritim Cina. 2. Kebutuhan sumber daya alam dan pasar. Cina adalah negara yang sangat haus akan sumber daya alam, mulai dari nikel, batu bara, hingga minyak sawit. Indonesia yang kaya akan sumber daya tersebut menjadi sasaran investasi ideal. Proyek smelter nikel di Sulawesi dan Maluku yang didanai oleh perusahaan Cina seperti Tsingshan Group dan CNGR adalah contoh nyata dari kebutuhan ini. Selain itu, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah pasar konsumen besar yang masih berkembang. Bagi Cina, berinvestasi di sektor manufaktur dan retail di Indonesia memberikan akses langsung ke konsumen Asia Tenggara. 3. Dukungan politik dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia selama ini terbuka terhadap investasi asing, termasuk dari Cina. Berbagai regulasi telah disederhanakan melalui Online Single Submission (OSS), dan proyek-proyek strategis nasional dibuka untuk investor Tiongkok. Selain itu, pemerintah daerah juga banyak yang aktif menjalin hubungan dengan mitra Cina melalui forum-forum kerja sama provinsi dan kota. Tidak sedikit kepala daerah yang berlomba-lomba mempromosikan daerahnya ke investor Cina, terutama untuk sektor industri dan energi terbarukan. Tantangan dan resistensi terhadap investasi China. 1. Isu kedaulatan dan kontrol asing. Meskipun investasi membawa modal dan lapangan kerja,
Banyak pihak di Indonesia mengkhawatirkan tingkat ketergantungan yang terlalu besar pada modal Cina. Proyek-proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung bahkan dikritik karena beban utang yang tinggi serta dominasi tenaga kerja asing dari Cina. Kekhawatiran terhadap potensi penjajahan ekonomi gaya baru pun muncul. Dalam beberapa kasus, perusahaan Cina dianggap mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, serta tidak cukup berkontribusi terhadap transfer teknologi ke tenaga kerja lokal. 2. Gejolak politik dan ketegangan internasional. Ketegangan antara Cina dan negara-negara barat seperti Amerika Serikat juga berdampak tidak langsung terhadap Indonesia. Ketika dunia terbelah dalam rivalitas dua kutub besar, investasi dari Cina bisa berisiko jika Indonesia tidak menjaga posisi politik yang netral. Selain itu, sengketa Laut Cina Selatan juga menjadi batu sandungan. Ketika Cina mengklaim wilayah laut yang juga diklaim oleh negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, muncul ketegangan diplomatik yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap niat baik Cina. 3. Resistensi masyarakat dan ketimpangan sosial. Di tingkat lokal, tidak semua masyarakat menyambut baik kehadiran investasi China. Ada banyak laporan tentang konflik lahan, dampak lingkungan, serta diskriminasi terhadap pekerja lokal. Ketimpangan antara pusat dan daerah juga mencuat, karena seringkali proyek besar hanya menguntungkan pemilik modal, bukan masyarakat sekitar. Selain itu, keberadaan pekerja asing asal Cina yang dinilai mengurangi peluang kerja bagi tenaga lokal sering memicu protes, bahkan menjadi komoditas politik dalam pemilu. Prospek masa depan, meningkat atau menurun? Potensi peningkatan. Secara realistis, prospek investasi Cina di Indonesia masih memiliki potensi peningkatan. Terdapat sejumlah faktor yang memperkuat optimisme ini. Rencana perluasan Belt and Road Initiative tahap 2 yang menargetkan penguatan kerjasama di bidang energi bersih, teknologi, dan digitalisasi industri. Transisi energi Indonesia yang membuka peluang investasi di bidang panel surya, baterai kendaraan listrik, dan energi terbarukan sangat diminati oleh perusahaan Cina. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, yang sedang digarap pemerintah membuka potensi investasi baru, dan Cina telah menyatakan minat untuk terlibat dalam proyek ini, terutama di sektor transportasi dan telekomunikasi. 2. Potensi penurunan atau stagnasi. Namun di sisi lain, terdapat pula sejumlah ancaman yang bisa menurunkan gairah investasi Cina, di antaranya perubahan iklim politik di Indonesia, terutama jika pemerintahan yang baru pasca 2024 memiliki arah kebijakan yang lebih proteksionis atau anti-Cina. Krisis ekonomi global dan ketegangan geopolitik yang bisa memaksa Cina lebih berhati-hati dalam ekspansi globalnya. Tekanan dari masyarakat sipil dan LSM terhadap praktik-praktik investasi yang tidak berkelanjutan atau merugikan masyarakat lokal. Menimbang manfaat dan risiko. Investasi Cina di Indonesia tidak dapat dipandang secara hitam putih. Di satu sisi, ia membawa modal, teknologi, dan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Di sisi lain, ada risiko strategis, sosial, dan lingkungan yang perlu diantisipasi dan dikelola secara serius. Apakah investasi Cina akan meningkat? Jawabannya adalah kemungkinan besar iya, tetapi dengan syarat. Indonesia harus cerdas mengelola kerjasama ini. Regulasi harus diperkuat agar proyek investasi tidak merugikan kepentingan nasional. Pemerintah harus memastikan keterlibatan masyarakat lokal, transfer teknologi, dan keberlanjutan lingkungan. Di tengah dunia yang kian multipolar dan persaingan global yang semakin tajam, Indonesia harus memainkan peran sebagai tuan rumah yang tegas namun terbuka. Investasi Cina bisa menjadi katalis pertumbuhan, bukan jebakan ketergantungan. Semua tergantung pada arah kebijakan dan keberanian politik untuk menjaga kedaulatan ekonomi tanpa menutup diri dari dunia luar.